Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afriani dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang teknik pemahaman peserta didik atau konseling. Teknik pemahaman peserta didik atau konseling merupakan cara guru bimbingan konseling dalam mengumpulkan data untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perkembangan individu peserta didik atau siswa. Teknik pemahaman peserta didik dilakukan dengan dua cara, yakni tes dan non-tes. Teknik pemahaman peserta didik tes meliputi bakat, minat, kepribadian, kreativitas, kecerdasan, dan tes prestasi belajar. Sedangkan teknik pemahaman peserta didik non-tes meliputi observasi, wawancara, angket, sosiometri, dokumentasi, biografi, dan autobiografi. Baik, itulah ini materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang kegunaan data dalam BK. Menurut Winkel dan Hastuti, data dalam layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 manfaat yang akan menunjang layanan bimbingan dan konseling. Keempat manfaat tersebut menjadi 2, yaitu manfaat untuk konselor dan manfaat untuk konselir klien. Keempat manfaat itu sebagai berikut. Untuk konselor, yang pertama, data dapat digunakan untuk mengetahui apakah kompetensi konselor mampu dan cukup berwenang dalam memberikan pelayanan kepada konseli dengan inti permasalahan yang telah diketahui. Data digunakan sebagai sarana memperoleh informasi lebih dalam serta lebih lengkap tentang berbagai aspek dari pribadi konseli, sehingga konselor diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal. 3. Data dapat membantu konseli menentukan sesuatu program pendidikan maupun karir yang sesuai dengan potensi dan mutu yang dimiliki. 4. Data dapat membantu konseli memahami diri sendiri dan melakukan evaluasi diri, sehingga diharapkan konseli dapat mencapai perkembangan yang optimal dan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Abjul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data yang diperlukan dalam layanan BK. Yang pertama, pada dasarnya data ada 2 jenis data yang dikumpulkan dalam pelayanan BK yang efektif dan efisien, yaitu yang pertama, data pribadi. Data pribadi adalah berupa data perorangan, yaitu yang dikumpulkan dari masing-masing peserta didik. Dari data pribadi dapat diperoleh pemahaman tentang keunikan pada pribadi masing-masing peserta didik. Yang kedua, data lingkungan. Data lingkungan ini berguna untuk sebagai informasi dan penjelasan kepada para peserta didik. Selain itu, diperlukan untuk membantu peserta didik dalam proses penyesuaian. Nah, di sini layanan bimbingan dan konseling membagi keempat manfaat tersebut menjadi 2, yaitu manfaat untuk konselor dan konseling. Keempat manfaat itu sebagai berikut. Yang pertama, data dapat digunakan untuk mengetahui apakah kompetensi konselor mampu dan cukup berwenang dalam memberikan pelayanan kepada konseling dengan inti permasalahan yang telah diketahui. Yang kedua, data digunakan sebagai sarana memperoleh informasi lebih dalam serta lebih lengkap tentang berbagai aspek dari pribadi konseling, sehingga konselor diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal untuk konseling. Yang ketiga, data dapat membantu konseling menentukan suatu program pendidikan maupun karir sesuai dengan potensi dan minat yang dimiliki. Yang keempat, data dapat membantu konseling memahami diri sendiri dan melakukan evaluasi diri, sehingga diharapkan konseling dapat mencapai perkembangan yang optimal. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis data yang diperlukan oleh layanan BK.
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Safitriani Tino. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu teknik pengumpulan data, tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes adalah pelaksanaan penilaian dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan benar oleh testi. Alat penilaian teknik tes meliputi tes objektif dengan bentuk soal benar sampai salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi atau isian, dan jawaban singkat. Metode tes ini digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil belajar siswa dalam subtema pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang dilaksanakan setiap akhir pelajaran. Menurut Ari Kunto dalam Iskandar, Dadang, dan Narsim menyatakan bahwa tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dengan kata lain, tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan individu atau kelompok. Adapun menurut Nana Sujana dalam Iskandar, Dadang, dan Narsim mengemukakan bahwa tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Nama Sujana menambahkan bahwa tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk dijawab siswa dalam bentuk lisan atau tes lisan, dalam bentuk tes lisan, dan dalam bentuk perbuatan, tes tindakan. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat untuk mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Alat tes yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tes lisan, tes tulis, dan tes perbuatan. Selanjutnya, teknik pengumpulan non-tes. Teknik non-tes merupakan salah satu teknik dalam mengenali dan memahami peserta didik sebagai individu. Teknik ini berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi peserta didik pada umumnya yang bersifat kualitatif. Hal ini sesuai dengan menurut Ari Kunto. Teknik non-tes meliputi skala bertingkat kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Pengumpulan data dengan teknik non-tes adalah pelaksanaan penilaian dan dengan penyajian serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur atau apa adanya oleh responden. Metode penelitian non-tes dilaksanakan melalui wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Adapun alat penilaian yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, skala penilaian, dan skala sikap. Adapun menurut Astuti, teknik non-tes evaluasi hasil belajar peserta didik tanpa menguji peserta didik tersebut, melainkan dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, memberi penugasan, melakukan wawancara, dan penyebaran angket. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik non-tes yaitu proses pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan guru untuk mengetahui informasi, dapat berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Itulah materi teknik pengumpulan data tes dan non-tes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Pakaya.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perangkat penyimpanan informasi data dalam media penyimpanan, DNA dan RNA, tulisan tangan, rekaman fonografi, pita magnetik, dan cakram optik adalah contoh dari media penyimpanan. Perekaman dicapai dengan hampir semua bentuk energi. Penyimpanan data elektronik membutuhkan daya listrik untuk menyimpan data dan mengambil data. Penyimpanan data dalam media digital yang dapat dibaca mesin kadang-kadang disebut data digital. Penyimpanan data komputer adalah salah satu fungsi inti dari komputer. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.